Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih kepada Buna yang mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan slide-nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini itu diawali dengan judul want versus need. Jadi kita akan membandingkan apa itu keinginan dan kebutuhan, ya. Slide-nya udah? Oke. Nah, Bapak Ibu, kita tahu di kitab Kejadian bahwa Tuhan itu menciptakan bumi dan seluruh isinya itu 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat dan memberkati semua hasil karyanya. Nah, kalau kita perhatikan hari pertama itu kita bisa lihat ya, ketika bumi masih diselimuti oleh air dan cahaya, Tuhan menciptakan itu. Hari kedua mulai dipisahkan antara terang dan gelap, juga dengan langit. Lalu hari ketiga mulailah ada tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu hari keempat mulai diciptakan benda-benda penerangan di langit. Lalu hari kelima mulai diciptakannya burung dan seluruh isi laut, hewan laut. Lalu hari ke-6 diciptakan binatang dan terakhir adalah manusia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, the last creation? Kenapa? Kenapa manusia nggak diciptakan aja hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima? Kenapa harus di titik yang paling akhir? Kita bisa melihat seperti ini. Saya yakin di sini yang keluarga sudah menikah, punya anak, masih ingat ketika pertama kali istrimu hamil, ya, menantikan kelahiran buah hati. Lalu apa yang dilakukan calon kedua orang tua ini? Maka mereka mulai menyiapkan semua keperluan sang bayi. Jadi ketika bayi itu nanti lahir, semua sudah siap. Disiapkan ranjang bayi, disiapkan segala popok, susu, botol susu, sterilizer, semua disiapin. Pokoknya nanti tinggal menunggu saja sang bayi lahir. Betul? Itu yang dilakukan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tujuannya apa? Supaya ketika bayi lahir itu semua sudah siap. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 dan terakhir karena Tuhan menyiapkan semuanya dulu. Supaya ketika manusia yang terakhir diciptakan, semua sudah siap. Coba bayangkan manusia dilahirkan pada hari pertama. Mati manusia. Hari kedua mati manusia. Ketiga juga nggak bisa survive. Terus sampai harus di hari ke-6 semua siap dan yang terakhir manusia diciptakan. Makanya manusia disebut sebagai the crown of creation. Jadi ciptaan yang paling utama. Nah, kalau begitu kita belajar dari firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, Tuhan, Allah, telah mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca kalimat yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, dunia ini yang dimaksud siapa? Apa? Apakah Tuhan itu begitu besar kasihnya terhadap binatang? Terhadap tumbuhan? Terhadap planet-planet, matahari? Apakah itu yang dimaksud dengan kalimat pertama? Karena kalau kita baca kalimat selanjutnya, dikatakan bahwa supaya setiap orang berarti tujuan Tuhan hanya satu, manusia. Semua yang Tuhan lakukan yang hebat-hebat itu semua, satu tujuan, manusia. Nah, kalau Tuhan sendiri berpikir begitu, seperti itu, bahwa manusia adalah ciptaan yang utama dan seluruh hati pikiran Tuhan tercurah pada manusia, maka seharusnya kita juga mempelajari tentang
manusia kalau begitu. Nah, saya mulai beberapa akhir bulan ini, saya berusaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan tentang teologi Tuhan, lalu dengan tentang manusia yaitu psikologi, dan yang terakhir karena background saya pengajar entrepreneur, maka saya gabungkan menjadi satu, yaitu 3 ilmu ini. Ilmu ketuhanan, teologi, ilmu psikologi tentang manusia, dan ilmu bisnis. Nah, kita akan belajar tentang ini. Masuk ke topiknya, yaitu keinginan dan kebutuhan. Jadi, kalau kita sekarang fokus pada manusia, ya sebagai sumbernya, kita percaya bahwa Bapak Ibu ya, yang terutama bekerja atau punya usaha, maka kita tahu sebenarnya bahwa seluruh bisnis di dunia ini, kuncinya hanya manusia. Betul? Ibu mungkin, Bapak mungkin punya usaha bengkel, ya, usaha bengkel mobil. Apakah mobil bisa datang ke bengkel, terus bunyiin klakson, tin, gitu, terus Pak Henry sebagai pemilik bengkel, oh tahu, kamu rusak ya koplingnya gitu. Lalu diperbaiki koplingnya, terus mobilnya bisa ngeluarin debit card, bayar sendiri? Nggak bisa. Atau Bapak Ibu punya usaha pet shop umpama. Apakah hewan peliharaanmu juga bisa pergi ke pet shop sendiri, terus pilih cari makan sendiri? Ya, oh ini suka. Terus umpama kalau dogi ya berarti wuk gitu. Terus yang penjualnya juga ngambil bayar sendiri anjingnya? Nggak bisa. Semua ditentukan oleh manusia. Jadi semua keputusan transaksi di dunia ini, semuanya diputuskan oleh manusia. Maka tidak ada salahnya kalau kita langsung membedah apa itu manusia. Dan manusia ternyata hanya dikendalikan oleh 2 kutub, yaitu keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau kita pelajari ilmu marketing, maka keinginan itu akan menggunakan teknik marketing push, mendorong, ya. Sedangkan kebutuhan teknik marketingnya adalah pull atau menarik. Nah, kalau di dalam sepak bola kita bisa gambarkan ketika push marketing, mendorong, marketing yang bersifat mendorong, itu adalah seperti seorang striker yang menciptakan gol, yang ngejer-ngejer bola untuk dibuat gol atau transaksi deal dalam bisnis. Tapi sebaliknya, kalau di dalam need atau pull marketing, yaitu menarik, maka bersifat seperti seorang goalkeeper yang menjaga gawang, menunggu orang datang dan dia menangkap bola menjadi transaksi. Nah, konsep ini mungkin memang tidak akan saya bedah terlalu jauh karena butuh waktu cukup lama, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa push marketing dan pull marketing itu digunakan untuk menjawab sesuai dengan produk atau bisnis yang Bapak Ibu miliki saat ini. Kalau bersifat push marketing atau keinginan, maka Bapak Ibu mungkin menjual produk tas, ya. Yang jual tas itu banyak sekali, Bapak Ibu. Tas wanita itu banyak sekali. Nah, maka apa yang dilakukan adalah, ayo toh beli, ayo Pak beliin buat istrinya ulang tahun, promo di mana-mana, masang advertising, iklan di mana-mana, bagi voucher, pokoknya supaya orang beli. Itu kita mendorong terus, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Tapi kalau pull marketing untuk menjawab kebutuhan, maka kita menunggu ada klien yang membutuhkan produk atau jasa kita, mereka akan mencari kita. Nah, tugas kita sebagai seorang bisnismen adalah bagaimana supaya para calon klien yang membutuhkan jasa produk kita itu tahu tentang kita dan bisa menemukan kita. Nah, ini 2 sifat yang berbeda. Nanti melebar sangat dalam, tekniknya juga beda. Nah, kita akan gabungkan dengan firman Tuhan. Ya. Kalau kita bicara tentang keinginan, maka kita bisa baca di Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Berarti keinginan manusia itu mencobai kita sendiri. Ya.
Lalu 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini ya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, ya, 3 cobaan ini sudah pernah dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, itu dialami oleh kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup atau kesombongan, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, penting ini, nanti kita bedah. Lalu Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Bayangin, salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu kita bicara apa? Keinginan daging. Nah, sedangkan di kebutuhan, Tuhan berbicara di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Jelas banget. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Ya, sudah sering dengar ayat ini ya. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi, di dunia ini ada bangsa yang mengenal Allah dan bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kedua kelompok bangsa ini mencari itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan, memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Kebutuhanmu. Kebutuhanmu. Nah, kita lihat lebih dalam lagi. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini, kita bisa pelajari bahwa yang pertama, keinginan itu tidak wajib terpenuhi. Jadi, aku ingin beli sepatu Louis Vuitton, umpama. Aku ingin beli tas Hush Puppies. Apakah itu harus terpenuhi Bapak Ibu? Kalau enggak dipenuhi mati gitu, kan enggak. Bisa terpenuhi, waduh puji Tuhan kau baik. Tapi kalau enggak, ya mungkin memang belum saatnya. Kan gitu, betul kan? Nah, lalu dapat ditunda. Ya kan? Dapat ditunda kan enggak? Hari itu kalau enggak dapat mati kan enggak? Masuk rumah sakit kan enggak? Ya kan? Kan bisa ditunda. Tundanya kan terserah Tuhan, ya kan? Betul? Bisa sehari, bisa minggu, bisa bulan, bisa tahun, bahkan ya suruh nunggu terus. Ya kan? Nah kan begitu. Lalu tidak terjadi pada setiap orang Bapak Ibu. Ternyata keinginan satu orang dengan orang yang lain, bahkan suami istri pun keinginannya berbeda. Kenapa? Karena tiap orang keinginan mata, keinginan daging dan kesombongannya berbeda. Lalu kita lanjut ke yang keempat, bahwa itu dapat dikatakan low priority. Jadi prioritas yang rendah, yang sekunder. Yang kedua, bukan yang utama. Keinginan itu bukan yang utama. Apakah engkau mau beli tas Hush Puppies, sepatu Louis Vuitton, itu nanti bisa ditunda, bukan prioritas utama. Nah, kalau kita baca yang di Yakobus 1 ayat 14 yang atas, mengatakan bahwa keinginan itu bersifat cobaan, pencobaan. Nah pertanyaannya siapa yang nyobain? Ternyata yang nyobain adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena 3 keinginan itu. Bapak Ibu pengen makan durian, pengen makan babi gitu ya. Wis pokoknya enak, lidahku tuh sudah tidak tahan. Ya toh pengen makan yang manis-manis, kayak kemarin panas banget saya pengen es pokoknya. Mampirlah ke tempat minum es gitu kan. Karena apa? Karena tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi yang mencobai adalah diri kita sendiri. Jangan nyalahkan pasanganmu, ya kan? Karena engkaulah sendiri yang bersalah terhadap keinginanmu. Lalu bukan dari Bapa. Ya toh 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan apa? Itu bukan dari Bapa loh. Sudah jelas kan ayat Yakobus, itu dari engkau sendiri, bukan dari Bapa. Nah, kalau begitu, Tuhan berhak enggak tidak mengabulkan? Ya
Wong itu bukan kewajiban Tuhan. Kalau Tuhan kabulkan, waduh Tuhan terima kasih. Tapi kalau enggak pun ya engkau juga tetap harus terima kasih. Karena siapa tahu kalau Tuhan kabulkan keinginanmu itu, justru malapetaka yang terjadi. Kan enggak ada yang tahu. Contoh, saya ingin menikah lagi Tuhan, punya istri 10 gitu kan, kayak Salomo. Terus Tuhan kabulkan, apa enggak malapetaka itu? Hah? Ya toh, hancur lemok, bubar semuanya, ya kan? Kan begitu. Jadi keinginan itu bukan dari Tuhan. Dan terserah Tuhan mau ngabulkan atau tidak. Ya, jadi mulai hari ini ketika engkau doa, Tuhan aku ingin, langsung berhenti. Jangan makso. Tuhan harus lu ya Tuhan. Nah, enggak bisa. Ya. Bagaimana dengan keinginan? Nah, kalau keinginan itu berbeda Bapak Ibu, ya. Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa itu memang wajib dipenuhi. Ngerti? Harus wajib. Semua bangsa mencari itu, membutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Yaitu sandang, pangan. Terutama juga papan, rumah. Jadi Tuhan tuh tahu, bukannya enggak tahu. Makanya dikatakan urgent atau tidak dapat ditunda. Terutama urusan makanan dan minuman. Enggak bisa kita tunda. Kalau kita enggak makan, enggak minum, ya maaf, mati gitu aja. Ya kan, kekurangan nutrisi lama-lama seperti di Afrika itu kan, mati. Gak bisa produksi apapun, gak bisa mikir kalau lapar. Coba kalau lapar bisa mikir, gak ada. Bahkan yang timbul apa? Emosi, ya kan? Terjadi pada semua orang gak? Terjadi. Kalau kebutuhan, Tuhan bilang apa? Semua bangsa yang mengenal Tuhan maupun yang tidak mengenal Tuhan, semua membutuhkan itu. Jadi semua butuh. Lalu berarti high priority, prioritas yang utama. Coba Bapak Ibu pikir, uang ada 1 juta di tangan, ya. Sekarang tiba-tiba maaf, anakmu sakit panas 40 derajat. Engkau tahu sekali masuk UGD minimal itu 900.000. Minimal lah, 700 itu minim banget. Ya. Sekarang dihadapkan pada beli handphone baru. Pilih mana? Anak kan? Bawa ke UGD dulu kan. Berarti kebutuhan itu di atas keinginan. Itu pasti. Nah, kalau begitu, firman Tuhan mengatakan apa? Bapamu di surga tahu. Jadi Bapak Ibu tuh gak perlu sampai nangis-nangis. Bahkan Tuhan kau udah peduli sama aku gak bisa makan. Aduh, firman ini jelas. Tuhan tahu dan peduli. Sangat peduli. Tetapi yang penting, itu kan di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya pernah ngupas ya, kebenarannya. Itu kebenaran apa? Kebenaran kerajaan Allah atau kebenaran Tuhannya. Betul kan? Ternyata di bahasa Inggris mengatakan his righteousness, bukan its righteousness. Berarti kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kerajaan Tuhan. Nah, kalau kebenaran Tuhan, apa yang dimaksud? Dijelaskan di situ bahwa akan tetapi Bapamu. Jadi, selama Bapak Ibu itu memposisikan sebagai anak dan dia Bapa, maka dia akan berlaku seperti Bapa dan akan memenuhi semuanya. Maka kuncinya ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah posisikan dirimu sebagai anak. Kalau engkau posisikan dirimu sebagai hamba, ya Tuhan akan berlaku sebagai Tuhan. Maka apa yang diberikan kepadamu sesuai dengan hasil kerjamu, upahmu. Tetapi kalau engkau sebagai anak, maka Tuhan akan berlaku sebagai Bapa, maka anak tidak pernah mendapatkan sesuatu dari orang tua karena upah. Bahkan nakalnya kayak apapun itu, tidak nurut. Pah, minta uang dong, tetap kasih. Masuk kamar nggak perlu ngetuk tuh, tetap aja masuk. Nggak ada itu, anak kurang ajar, keluar, ketuk pintu dulu. Nggak ada.
di situ syaratnya adalah kita harus punya inisiatif untuk mengenal Tuhan sebagai Bapa. Seberapa sering kita berdoa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ngajarin loh, ketika engkau berdoa, berdoalah apa? Kepada Bapa di surga di dalam namaku. Tuhan Yesus yang ngomong. Berarti Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang ngajarin Tuhan Yesus sendiri loh. Ya kan? Jadi kita harus memposisikan diri sebagai anak, clear. Nggak bisa diragukan lagi. Ya. Jadi kesimpulan bagian yang pertama, ya baru bagian pertama. Yaitu bahwa kalau dipisahkan antara manusia itu keinginan dan kebutuhan, maka Tuhan tidak berkepentingan untuk semua keinginanmu. Tetapi untuk semua kebutuhanmu, makan, minum, pangan, tempat tinggal, Tuhan berkepentingan. Tuhan turut ikut campur. Tuhan turut intervensi. Tapi selama apa? Selama engkau memposisikan dirimu sebagai anak. Dan Tuhan sebagai Bapa di surga. Nah, ini bagian pertama. Kita selesai, sudah jelas semuanya, kita masuk bagian yang kedua atau yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, di dalam dunia marketing, ya, saya nggak tahu murid saya masih ingat ini atau enggak ya, mantan murid ya. Tapi saya pernah mengajar ini. Jadi kalau kita lihat secara bisnis, itu kita sangat memilih untuk bekerja atau memproduksi jasa atau produk yang memenuhi kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia adalah high priority. Betul? Prioritas yang lebih utama. Jadi kita lihat bahwa di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak terbatas. Semua manusia secara keuangan terbatas. Karena manusia secara keuangan terbatas, maka dia akan menentukan prioritas. Betul? Betul kan? Karena ada keterbatasan, maka adanya prioritas. Nah, prioritas itu akan diutamakan untuk yang kebutuhan dibanding yang keinginan. Keinginan contohnya mau ada yang habis ini mau ke Solo cuma makan nasi tengkleng, umpama gitu kan? Ya toh? Nah, itu kan keinginan, betul kan? Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat bisnis yang akan diprioritaskan dibeli oleh orang adalah kebutuhan. Pertanyaannya, tapi kan banyak Pak yang usaha untuk memenuhi keinginan manusia. Ya kan? Pet shop itu keinginan apa kebutuhan? Ada hewan peliharaan atau enggak? Itu keinginan apa kebutuhan? Lebih penting anakmu yang makan apa anjingmu yang makan? Kucingmu makan? Nah, dari situ kan kita bisa tahu bahwa pet, ya, hewan peliharaan adalah keinginan. Terus tas, produksi sepatu. Ya kan, tas, sepatu itu baju mulai dari murah sampai mahal banget ada. Tapi kan tetap untuk memenuhi keinginan. Nah, pertanyaannya, bagaimana merubah dari keinginan menjadi kebutuhan? Nah, dari dunia marketing, bisnis, itu ada tekniknya, ternyata ada dua. Ya, yang pertama adalah dengan membatasi waktu penawaran. Contohnya ini. Nah, kita sering lihat kan promo-promo begini, ya kan? Jelas. Friday, berarti Jumat, November 23, berarti 23 November hari Jumat, hanya hari itu pada jam 6 sampai jam 12 siang akan diskon 20% semua pembelian. Bayangin. Tapi maaf, hanya hari itu, tanggal itu, jam itu. Gimana kalau Bapak Ibu belinya 23 November tapi jam 1? Enggak berlaku. Enggak berlaku. Ada free shipping, ada tulisan hurry up, segera, ya kan? Limited time offer. Selalu bicara apa? Membatasi waktu. Nah, contohnya, kok bisa toh? Gimana ini bisa dari want jadi need? Nah, contoh begini, ini yang pacaran nih, yang pacaran sekarang ya. Jalan-jalan ke Paragon. Terus yang wanita narik yang
pria. Itu ada Haspapis. Lihat yuk. Ya udah lihat, ya, lihat. Terus yang cewek, Kak, nggak tahu manggilnya Kak atau Koh atau Pak. Ini kok bagus, lihat sepatunya perempuan bagus ya. Yang cowok kan ya, oh ya, tapi kan dalam hati sudah deg-degan, deg, ya toh. Terus berapa? Nah, pura-pura tanya, ya kan? 1 juta. Mahal ya? Iya mahal. Ya udah. Terus mereka lihat-lihat, makan, pulang, ya kan? Nah, tiba-tiba jam 6 sore temennya sang wanita ini telepon. Kamu tahu nggak? Haspapis besok dari jam 10 sampai jam 1 diskon 50% entirely. Semua purchase, semua pembelian, pokoknya 50%. Wah, yang cewek kaget. Padahal tadi aku dari sana. Wah, ini memang dari Tuhan. Wah, ya kan? Puji Tuhan. Langsung nelpon cowoknya, ya kan? Yang besok anterin ya ke Paragon. Hah? Ngapain? Tadi kan sudah ke Paragon. Haspapis diskon. Ya kan? 50%. Waduh, nggak bisa, besok kan aku kerja, itu kan jam 1. Jam 10 sampai jam 1 nggak bisa, aku kerja. Masa aku habis lebaran ini cuti lagi? Aku bilang, ya kan nggak bisa toh. Yang dengerin ya, besok anterin ke Paragon sebelum jam 1, aku butuh dianterin, kamu tahu nggak? Ya kan? Lalu yang cowok, aduh, kalau nggak mau anterin, lihat aja. Waduh, wes bingung. Ya udah. Terus dia mancing, dia kan tahu. Diskon 50%, berarti 500.000 dong. Lah uangmu ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Wah, si cewek bilang, iya sih, memang aku cuma ada 200, kurang 300. Pinjamlah sama lu. Ya kan? Pinjam nggak? Ya, pokoknya tak balikin, nanti mamiku sudah transfer, nanti tak balikin gitu. Pokoknya aku butuh banget 300 yang. Tolongi aku kali ini, please gitu kan. Kamu cakep deh, nah, gitu kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara ada diskon yang membatasi waktu penawaran, maka yang terjadi dari keinginan jadi kebutuhan. Makanya teknik marketing ini sering dipakai, tapi kita nggak tahu teorinya. Apa psikologi yang bermain di belakang, karena kita lupa bahwa kita harusnya di dalam dunia bisnis, selain kita fokus pada Tuhan, kita juga harus fokus pada manusianya yang akan mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Nah, bagaimana dengan teknik yang kedua? Ya, kan saya tadi bilang ada 2 teknik. Teknik yang kedua adalah membatasi jumlah produksi. Nah, ini teknik marketing yang sering disebut FOMO, fear of missing out. Jadi takut kalau nanti gak kebagian jatah. Contohnya ini. Ya kan? Hermes diciptakan tas tertentu cuma mungkin 10 di dunia ini. Wah, yang beli ya ampun rebutan. Ferrari khusus. Ya, jam handphone merek Vertu, ya kan? Terus limited edition. Kenapa orang ditulisin limited edition? Karena nggak dibikin lagi. Bahkan PO ke Singapura, umpama ke Korea, ke Thailand pada hari ini, ya kan? Pada jam sekian, barangnya hanya ada nih lipstick dari Korea merek tertentu gitu ya. Saya bawa pulang hanya 10, siapa mau? Wah, berat. Ya kan? Hitungan detik ludes. Terutama juga teknik memasang sold out. Ya. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin ini Bapak Ibu. Waktu kuliah, saya itu diajak teman ketemuan waktu kuliah. Lalu teman yang ngajak itu bilang gini, lu butuh duit gak? Butuh lah, anak kuliah ngapain gak butuh duit? Ya kan, butuh duit lah buat jajan lah, ya kan. Oke, gampang. Lu pokoknya hari Minggu tugasmu hanya datang ke mall ini, pakai pakaian rapi, bawa duit, bawa ATM, ya. Lalu nanti ketika diumumkan
launching mobil A gitu ya. Pada hari ini hanya diberikan kesempatan 25 pembeli pertama akan mendapatkan pelek racing gitu, Mama, ya. Lu maju. Jadi kita sekitar berlima, berenam, ya berenam. Lu pokoknya begitu diumumkan itu, lu maju lari ke depan, pura-pura beli. Beneran? Aku bilang, iya. Cuma gitu dapat duit, iya. Lah duitnya DP berapa? Ya kan? Udah, kalau nggak ada gue pinjemin dulu, tapi nanti balikin lu ya, dia bilang gitu. Ya udah kita ikutin dong. Jadi duduknya nggak boleh sama, mencar. Karena di mall gitu kan, launching, boom. Benar, setelah presentasi selesai tiba-tiba, khusus hari ini, 25 pembeli pertama akan mendapatkan pelek racing. Langsung kita ya yang sudah disetting ini berdiri lari ke depan, pura-pura mau beli. Tapi yang kita kaget adalah ketika kita berenam sudah di depan dan melakukan transaksi, ngisi KTP dan segala macam, kita noleh ke belakang. Wow, yang lari ngikutin kita lebih dari 25 orang. Dan teknik marketing biasa toh. Wah, karena peminat lebih dari 25 kita tambahkan jadi 35. Lah, namanya marketingnya segitu. Ya kan? Itu kenapa? Karena FOMO, fear of missing out. Nah, sebenarnya saya ada satu lagi yang dilakukan oleh para properti pengembang, tapi saya nggak akan buka di sini ya, karena itu terlalu rahasianya mereka. Tapi akan menggunakan cara ini juga sama. Tapi di kelas saya ajarin. Jadi kalau mau tahu, masuk ke kelas saya ya. Nah, jadi dengan teknik ini, orang itu akan berebutan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya hanya bersifat keinginan. Tetapi karena dibatasi jumlah. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Henry. Dia cerita ada satu gerai es krim di Semarang. Dia perhatikan kok ngantri sampai lama dan kasirnya cuma satu. Lalu dia pura-pura tanya. Bukan pura-pura ya, mungkin tanya beneran ya. Kenapa sih kasirnya nggak ditambah aja biar ngantrinya nggak panjang banget? Lu jangan, ternyata dijawab begini, lu biarin. Biar orang dari luar, karena itu kaca, biar orang lihat itu ngantrinya panjang, jadi apa? Jadi pengen ikut beli. Ngerti? Jadi itu disengaja dibikin antriannya panjang. Dengan itu orang apa? FOMO. Apalagi ketika kita sampai giliran, loh habis. Iya Kak, maaf besok lagi. Saya lihat ada satu orang jualan kue pukis terenak di dunia. Ya, saya paling suka ya. Nanti kalau mau tahu tanya saya di mana. Ya, itu cuma buka jam 4 sore sampai bahkan sebelum jam 6 udah habis. Saya tanya, Pak, kenapa nggak ditambahi toh Pak? Jangan, dia bilang. Kalau saya tambahi sampai jam 9 masih bisa dilayani, orang nggak akan berebutan datang. Kalau gini kan enak, saya jam 6 sudah pulang, dia bilang. Tapi kalau tak tambahi adonan saya sampai jam 9, sampai jam 10 masih ada. Orang nanti datangnya seenaknya sendiri. Molor-molor. Lah saya kan pengen pulang. Ya saya mending tak batasi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang datang ke sana, kenapa? FOMO, takut kehabisan. Takut gak dapet. Dan terjadi tiap hari, every day. Dia buka dari jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 7 itu kalau ke sana sudah gambling. Ya, habis atau tidak, ya kebanyakan habis. Nah ini yang terjadi. Nah lalu kalau kita bawa ilmu ini, ilmu psikologi ini, kita bawa ke firman Tuhan. Bisa enggak? Pertanyaannya. Enggak bisa Bapak Ibu. Teknik ini tidak berlaku untuk Tuhan ternyata. Manusia bisa dibohongin, ditipu, ya, alam pikirannya, tapi Tuhan enggak bisa. Jadi antara want sama need, itu Tuhan enggak bisa diintervensi, Tuhan enggak bisa dibelokkan, Tuhan enggak bisa dimainkan, enggak bisa. Itu hanya berlaku untuk manusia. Kalau Tuhan sudah jelas. Untuk want, Tuhan tidak punya kepentingan. Kalau need, itu kepentingan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hutang atau penyakit? Kan Tuhan aku kan butuh untuk kesembuhan Tuhan.
butuh. Tapi sekarang kalau Tuhan tanya, siapa yang nyuruh kamu utang? Ayo, Amsal sudah jelas, barang siapa berhutang maka dia sudah siap untuk menjadi budak dari orang yang memberi hutang kepadamu. Ya kan? Budak loh, ya loh. Tiap bulan harus nyicil berapa, tanggal sekian, telat 1 hari denda sekian. Kalau sampai bayar dari gimana, jaminan disita, fidusia, semua segala macam kan. Berarti kan kita jadi budak. Betul, untuk melunasi hutang, ya kan? Nah pertanyaannya, siapa yang nyuruh hutang? Kita sendiri. Kenapa? Keinginan daging. Pingin mobil baru. Ya toh? Pingin handphone baru. Gesek aja, gestun, gesek tunai, kartu kredit. Yang penting kan aku dapat handphone baru. Ya kan? Pertanyaannya kalau gitu, sebenarnya itu keinginan atau kebutuhan? Engkau lagi bersikap kepada Tuhan, merubah keinginan menjadi kebutuhan. Tapi Tuhan tahu, kebutuhan adalah kebutuhan, keinginan adalah keinginan. Jadi tidak bisa disatukan. Maka hutang adalah keinginanmu pada awalnya yang disebabkan oleh keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan. Bagaimana dengan sakit penyakit? Nah ini ada 2. Di Alkitab juga jelas menyampaikan ada 2. Satu adalah kesalahanmu sendiri juga. Wong sudah ngerti diabetes. Lah kok makan karbo, makan minum boba. Ya kan, itu kan salahmu sendiri. Sudah tahu potensi. Kok nekat. Sudah ngerti rokok dilarang, membahayakan. Lah kok mbok isep. Sing salah siapa? Terus habis itu jerit-jerit Tuhan butuh kesembuhan. Nah. Tapi ada satu contoh di mana ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta mengatakan apa? Murid-muridnya berkata apa? Dosa siapakah Tuhan? Dosakah orang ini atau orang tuanya sehingga dia mengalami sakit itu? Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Bukan keduanya. Tetapi itu supaya hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah jadi itu kalau Tuhan yang mendesain, maka dia menganggap itu adalah kebutuhan dan Tuhan pasti ada tujuan yaitu menyatakan kemuliaannya. Tapi kalau kau yang menyebabkan sakit penyakit dalam tubuhmu, ya jangan nuntut-nuntut Tuhan. Kalau dibilang jangan makan seperti itu, ya sudah, kurangi. Makanya saya agak kurusan. Karena saya mulai ngerti, oh iya Tuhan, aku tahu. Ini penyakit jangan saya yang menyebabkan sendiri. Nah sejak itu saya akan berusaha mulai mengatur. Mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, ya, pemain musik silakan. Ya. Kalau keinginan, ya, maka firman Tuhan berkatakan gini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan itu kan mengatakan begini, Tuhan Yesus ya mengatakan begini. Engkau tidak pernah dapat karena engkau tidak pernah meminta. Engkau meminta tapi engkau tidak dapat karena engkau meminta salah. Karena engkau meminta untuk memuaskan kedaginganmu. Ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan izinkan kita meminta enggak? Izinkan. Tuhan izinkan kok. Mintalah, enggak apa-apa. Keinginanmu itu enggak apa-apa, tapi nyatakanlah dalam doa dan apa? Ucapan syukur. Tuhan, aku ingin bebas dari utang. Aku tahu aku salah Tuhan. Aku tahu aku salah. Aku tidak tanya engkau ketika aku mengambil keputusan. Dan aku tahu sekarang aku sadar seperti Daud. Ya. Aku tahu aku berdosa, aku salah. Tolong aku Tuhan. Berkati kedua tanganku supaya setiap pekerjaan yang aku lakukan dibuat berhasil. Dan menghasilkan keuntungan dan keuntungan itu untuk membayar hutang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Engkau mengajari aku. Terima kasih Tuhan, bahwa aku telah menerima kebaikan. Doa seperti itu Bapak Ibu. Jangan justru engkau kepahitan sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak melunasi hutangku? Kenapa engkau enggak care? Kenapa engkau enggak peduli? Bahkan sakit penyakit pun. Ya Tuhan, aku salah. Aku banyak mengkonsumsi makanan yang tidak selayaknya aku makan. Tapi kasihanilah aku ya Tuhan. Ya kan? Kita merendah. Ketika meminta, itu tuh kita harus merendah. Ada orang minta duit. Itu preman. Itu preman. Kayak barusan anak saya ya, minta uang. Pak, minta uang. Ya saya bilang, mana sopan santunmu? Kamu minta ke siapa? Tapi anak yang pertama pinter. Pak, dia tuh nilaiku bagus toh. Ya. Pak, aku tuh butuh banyak buku untuk tak baca. Jadi, ya aku butuh duit untuk beli buku. Nah, ngerti? Tolong toh Pak, ayo toh Pak. Nah, ngerti? Makasih ya Pak. Loh, padahal belum tak jawab loh. Belum saya jawab. Tapi makasih loh Pak, Papa baik. Nah. Kalau ayah di dunia aja digituin, ya udah sana beli. Ya kayak Tuhan lah. Ya kan? Gak apa-apa, minta boleh. Tapi diiringi dengan doa, dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, kau tidak ngasih pun tidak apa-apa Tuhan. Engkau tetap baik bagiku. Engkau tetap yang terbaik. Aku memang, ya bukan siapa-siapa Tuhan. Merendah. Seperti Daud. Ya. Bagaimana dengan kebutuhanmu? Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 103, ya, ayat 17-18 mengatakan begini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi sejak engkau lahir sampai engkau mati. Ya. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu takut gak sama Tuhan? Ya kan? Dan keadilan Tuhan itu bagi anak cucu. Jadi bukan hanya ke kita tapi turun anak cucu. 3 turunan. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian Tuhan dan ingat untuk melakukan titahnya, perintah Tuhan. Artinya yang kita butuhkan adalah mengerti perjanjian kita dengan Tuhan. Kita tahu apa janji Tuhan bagi kita. Nah, kita lihat 2 ayat terakhir janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan apa? Dahulu aku muda, Daud mengatakan ini. Dahulu aku muda, sekarang Daud telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jika engkau khawatir tentang anak cucumu, oma-oma, klaim ayat ini ke hadapan Tuhan. Ingatkan Tuhan akan janjinya. Tuhan, aku telah berusaha hidup sebagai orang benar. Kepada manusia, juga kepada engkau. Apalagi aku telah ditebus oleh Kristus. Maka aku adalah orang benar. Aku telah dibenarkan. Maka Tuhan, ingat, anak cucuku tidak akan meminta-minta roti. Tidak akan Tuhan. Karena engkau, Bapa di surga, yang tahu kebutuhan anak-anakmu. Aku pegang janji ini Tuhan. Tidak akan pernah kulihat anak cucuku meminta roti. Dan itu pun saya klaim ke Tuhan. Lalu yang terakhir, Mazmur 112 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Klaim ini Tuhan. Tuhan, aku telah dibenarkan. Maka aku berhak menerima berkat dari seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena engkau adalah Allah yang sama. Jadi Bapak Ibu, kenapa
hamba Tuhan, Bapak Gembala selalu menyarankan untuk baca Alkitab. Kenapa? Silakan naik lagi. Karena dengan membaca Alkitab, ngerti nggak ngerti, engkau membaca perjanjian Tuhan. Engkau membaca janji Tuhan. Dan ketika janji-janji Tuhan itu engkau kumpulkan, dan satu saat ketika engkau tahu aku butuh pertolongan Tuhan, dan ayat itu muncul, dan engkau klaim janji itu ke Tuhan, Tuhan berkata, baik, aku pernah berjanji, akan aku lakukan. Masalahnya berapa banyak anak Tuhan yang mengingat janji Tuhan? Enggak. Engkau hanya mengingat tentang apa? Tentang berkat. Tapi engkau lupa bahwa untuk diberkati, taat perintahnya, takut Tuhan, dan yang terpenting dibenarkan. Dibenarkan dalam arti apa? Apa yang kau lakukan kepada sesamamu benar di mata hukum. Dan apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan juga benar. Engkau sebagai anak. Dan engkau telah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka tidak ada alasan lagi Bapak Ibu. Sekarang kembali kepada semua Bapak Ibu sendiri-sendiri. Apakah engkau mau mengingat janji Tuhan atau tidak? Itu pilihan Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan lagu ini.